Halo sahabat Formatic, ketemu lagi dengan gua Alvin, seseorang yang mempunyai komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gua mau ngebahas pertandingan antara Persis Solo melawan Persita Tangerang. Nah, seperti apa peluang dari dua klub ini ketika mereka bertemu, karena masing-masing dua klub ini mempunyai peluang untuk lolos ke babak selanjutnya ketika mereka berhasil memenangkan pertandingan ini. Walaupun dipengaruhi oleh pertandingan sebelumnya mereka, yaitu pertandingan antara PSS Sleman melawan Dewa United. Oke, bagaimana peluangnya? Kita bahas di Formatic Channel. Nah, pertandingan ini akan dilaksanakan pada hari Senin, tepatnya pada tanggal 27 Juni 2022, jam 20.30 malam waktu Indonesia Barat. Jadi buat kalian fansnya Persis Solo dan juga Persita Tangerang, dicatat waktunya, dukung tim kalian karena masih berpeluang untuk lolos. Kalau kita melihat klasemen sementara, saat ini memang Persita Tangerang berada di peringkat ketiga ya. Dari 3 kali pertandingan, poin mereka di angka 3 berdasarkan kemenangan 1 kali. Nah, Persis Solo saat ini menduduki posisi kelima, padahal mereka tuan rumah ya. Sangat disayangkan memang, dari 3 kali pertandingan poin mereka di angka 2. Nah, kalau kita melihat head to head dari dua klub ini, mereka sudah pernah ketemu juga di tahun 2018 ya. Di pertandingan kali ini sepertinya memang Persita lebih unggul ya, karena mereka berhasil menang 1 kali dan seri 1 kali. Kalau kita melihat performa di 5 pertandingannya Persis Solo, performanya sebenarnya cukup lumayan bagus ya kalau menurut kami, karena mereka berhasil menang 2 kali, seri 2 kali, dan kalah 1 kali. Memang sayangnya mereka menang ketika berada di Liga 2. Nah, di 3 pertandingan terakhir ketika mereka mengikuti Piala Presiden ini, sepertinya memang performanya sampai saat ini, sampai pertandingan terakhir mereka ketika mereka imbang melawan Dewa United, sepertinya performanya masih belum bisa menunjukkan performa terbaiknya mereka kalau menurut gua. Entah kenapa sepertinya masih ada yang harus dibenahi di Persis Solo, dan sepertinya banyak PR dari Coach Jackson of Tiago untuk membenahi Persis Solo ini. Nah, kalau kita melihat statistik di pertandingan antara Dewa United dengan Persis Solo, ball possession kalah jauh. Dewa United unggul di angka 62% secara ball possession, Persis Solo hanya di angka 38%. Total shootnya pun sebanyak 16 kali Dewa United, sedangkan Persis Solo hanya berhasil melakukan shooting sebanyak 6 kali. Shoot on target Dewa United sebanyak 5 kali, Persis Solo sebanyak 2 kali. Walaupun memang efektivitasnya cukup tinggi ya, dia melakukan 2 kali shoot on target tapi satunya menjadi gol. Kalau menurut gue sepertinya itu yang diperlukan oleh Persis Solo untuk bisa memberikan performa terbaiknya mereka. Jadi mereka harus lebih banyak menciptakan banyak peluang sebenarnya, karena ketika mereka menciptakan banyak peluang, bisa jadi banyak gol akan tercipta karena mereka mempunyai serangan yang cukup efektif. Tapi sepertinya untuk membuat peluang ini agak susah. Kadang passing-passing mereka agak kurang akurat, dan ini entah kenapa ada sesuatu yang bermasalah di klub Persis Solo dan sepertinya harus dibenahi. Padahal mereka didukung oleh supporter fanatiknya mereka. Nah, mungkin ini jadi PR yang harus diperhatikan mungkin ya. Mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya mereka berhasil merubah hal itu dan bisa memberikan performa terbaiknya kepada para fansnya Persis Solo. Karena mereka di pertandingan ini harus berjuang mati-matian dan mereka harus menang agar peluang mereka ada untuk lolos ke babak selanjutnya. Nah, kalau kita melihat performa di 5 pertandingan terakhirnya Persita Tangerang, memang performanya masih kurang begitu baik, yaitu mereka berhasil menang 1 kali dan mereka kalah 4 kali. Nah, tapi di pertandingan terakhir mereka berhasil menang melawan Dewa United dengan skor 2-1. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Persis Solo dengan Persita Tangerang. Persis Solo mempunyai keunggulan sebagai tuan rumah. Mereka bermain di hadapan supporter fanatiknya, tapi Persita Tangerang juga mempunyai keunggulan tersendiri. Mereka mempunyai waktu istirahat yang cukup, karena mereka kemarin di pertandingan sebelumnya mereka tidak bermain karena kondisinya memang di grup ini posisinya ganjil, jadi pasti ada satu yang beristirahat dan Persita lah yang beristirahat. Dan sepertinya peluang Persita di pertandingan kali ini, kalau menurut gua, kalau belum ada perubahan dari permainan Persis Solo, sepertinya Persita peluangnya cukup besar untuk memenangkan pertandingan kali ini. Dan mereka juga berpeluang untuk lolos ke babak selanjutnya, andai kata misalnya ternyata PSS Sleman tidak berhasil menang melawan Dewa United. Nah, kalau menurut gua pertandingan ini kemungkinan akan dimenangkan oleh Persita Tangerang, karena memang performa kemarin ketika mereka bermain melawan Dewa United cukup bagus kalau menurut gua, dan sepertinya ketika pemain Dewa United keluar, Persita Tangerang berhasil memanfaatkan peluang-peluang itu untuk menjadikan sebuah gol, dan akhirnya mereka berhasil menang.
Nah, lain halnya kalau ternyata Persis Solo sudah berhasil melakukan perubahan di sisi timnya mereka. Entah sepertinya secara materi sebenarnya Persis Solo nggak jelek-jelek amat, karena di situ ada Irfan Jauhari, tapi gue ngeliatnya sepertinya entah masih belum maksimal ini performanya Irfan Jauhari di Persis Solo, karena mungkin mereka belum terlalu klop ya. Tapi kalau sudah melakukan banyak latihan lagi mungkin akan lebih klop lagi ya nanti ketika mereka bermain di Liga 1. Tapi nanti kita lihat seperti apa pertandingan ini, dan kalau menurut gue kemungkinan malah Persita yang bisa memenangkan pertandingan ini kalau melihat performa di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan berita terus mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.